tak berarti lemah, dan hal itu dibuktikan oleh Fitri Sahuteru. Setelah sekian lama memilih untuk tidak menanggapi berbagai serangan di media sosial, akhirnya Fitri mengambil langkah tegas. Ia memutuskan melaporkan sejumlah akun buzzer yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan fitnah terhadap dirinya. Fitri yang dikenal sebagai sosok yang jarang bersuara keras di hadapan publik, kali ini menunjukkan bahwa diamnya bukan tanpa arti. Salah satu tuduhan yang dilayangkan oleh para buzzer tersebut adalah menyebut Fitri sebagai anak durhaka. Langkah hukum ini diambil setelah Fitri mengumpulkan sejumlah bukti berupa tangkapan layar dan arsip postingan yang dinilai telah merugikannya. Kuasa hukum Fitri mengungkapkan bahwa laporan ini didasarkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Lantas, benarkah buzzer-buzzer ini masih ada kaitannya dengan Nikita Mirzani? Saya nggak tahu hubungannya apakah karena di dunia maya saya sedang ramai ya, tapi biarkan itu menjadi penyelidikan pihak berwajib karena saya sudah menyerahkan sepenuhnya ke Bang Tommy. Bang Tommy kebetulan memang partner saya bekerja juga, kami sudah mengenal lama sama keluarganya juga, jadi saya merasa paling tepat untuk mendampingi saya dalam kasus hukum saya, Bang Tommy. Ya kalau ancaman ya udah on air dan off air ya kalau kita ngomongnya begitu ya. Saya sebetulnya nggak terlalu awalnya saya tidak ingin menanggapi keributan di dunia maya, tapi kan ini udah menjadi satu bentuk ancaman. Keterkaitannya ada atau tidak nanti biar menjadi wewenangnya kepolisian ya dalam menyelidiki kasus ini. Saya tidak pernah mau dipergunakan orang lain untuk speak up ya, karena saya bukan influencer bayaran ya. Saya berbicara sebagai Fitri Sahuteru ya, yang begitu kejinya bullying di dunia maya terhadap saya dan keluarga saya sehingga berkelanjutan, sehingga saya marah seperti sekarang. Sebetulnya ini menjadikan pelajaran ya buat kita semua pengguna sosial media. Tentunya kita sebagai orang Asia diajarkan adab tata krama yang baik. Kalau kita dihina, kita diam, lalu kita ingatkan kebaikan. Kalau tidak bisa berubah ya kita lawan. Karena apa? Orang yang tadinya ragu jadi percaya, orang yang percaya jadi benci sama kita. Tidak ada orang yang bisa memperbaiki nama baik kita sendiri selain diri kita sendiri. Karena opini yang terbentuk, kita ini negara berkembang, sangat mudah orang itu terprovokasi. Ini perhatian juga untuk Komdigi, mungkin ya saya terima kasih kemarin ada berita bahwa sosial media akan dibatasi, usia pengguna sosial media akan dibatasi. Ini bagus sekali karena bahaya generasi bangsa itu bukan hanya ya, dunia maya juga sangat bahaya untuk mental health anak bangsa ke depan. Kenapa saya harus memberikan contoh nih sebetulnya, walaupun ini contoh nggak baik ya, akan timbul keonaran selanjutnya. Karena orang kalau udah dihina, diinjak istilahnya pada titik tertentu, orang itu akan melawan. Setelah ada perlawanan akan timbul kelompok-kelompok, ada yang membela, ada yang kontra. Nah, bukan hanya saya ya, mungkin besok lusa dan kapan entah nanti akan ada begini, sampai kapan Indonesia akan mempunyai tontonan seperti ini. Bukan saya juga senang saya dibantu dengan akun-akun pembuli, tentu saya tidak senang ya, tapi ya ini yang terjadi. Ini yang terjadi begitu saya speak up membela diri, maka akan timbullah kelompok-kelompok yang pro dan kontra. Kalau proses hukum yang sedang dialami, ini ada beberapa proses hukum, yaitu adanya ancaman yang sekarang ini juga sudah ditangani pihak kepolisian. Ya, sekarang kita udah tindak lanjutin, tinggal kita menunggu bagaimana reaksinya, prosesnya dan labjunya ya. Yang pertama, yang kedua itu proses di di proses laporan terhadap ya Undang-Undang ITE ya.
Nah itu yang sekarang sedang berjalan juga ya, prosesnya sudah berjalan dan memang insya Allah ya di minggu depan udah mulai naik sidik karena proses hukum itu kan berlanjutan. Artinya dalam proses lidik nanti ada proses sidik dan nanti ada proses bertersangkaan kalau memang itu sudah pembuktiannya cukup ya secara formil dan secara faktual ya. Nah itu nanti kita akan lihat ya di minggu depan, mudah-mudahan udah ada pergerakan yang cukup bagus untuk bisa kita lihat labjunya. Nah kalau proses yang adanya ancaman itu juga kita sudah menindaklanjuti dan kita akan bersurat juga karena nanti akan kita lihat apakah ini menjadi catatan polisi buat bisa ditindaklanjuti secara cepat. Harusnya kan lebih cepat ya, nangkep bom aja bisa orang bisa ketemu ya kan. Apalagi dengan adanya ancaman seperti ini tentunya harusnya cepat bisa ditindak dan ditangkap orangnya, pelakunya ya. Nah itu yang harus kita meminta permohonan untuk dipercepat nih kasus ini. Nama Fitri Sahuteru terus menjadi sorotan di tengah konflik keluarga yang melibatkan Nikita Mirzani dan putrinya, Loli. Meski hubungannya dengan Nikita sudah tak seakrab dulu, Fitri kerap dikaitkan oleh netizen dengan berbagai drama yang terjadi, khususnya sejak munculnya perseteruan antara Loli dan ibunya. Tak sedikit yang menuding Fitri sebagai otak di balik sikap kurang hormat Loli terhadap Nikita. Tuduhan ini semakin memanas ketika muncul kabar bahwa Loli kabur dari safe house tempat ia tinggal. Fitri pun kembali disebut sebagai dalang yang mempengaruhi keputusan Loli untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun semua tudingan itu akhirnya terbantahkan. Setelah Fitri Sahuteru memutuskan untuk angkat bicara. Jangan kalian nyalahin aku ya, urusan Loli kabur. Nggak ada yang nyelamatin dia. Aku tidur, bangun pagi, rame tuh diketawain di sini. Nggak usah apa-apa itu nyangkut-nyangkutin hidup aku. Nggak tahu, paham nih, ngamuk nih aku nanti. Coba kalau dia berpikir, ngapain anaknya diurus negara? Ngapain coba, dia rumah juga ada. Iya nggak? Jangan salahin juga safe house. Karena memang negara itu nggak hanya ngurusin satu doang, nggak hanya ngurusin Loli, ya. Banyak yang harus dipikirin sama negara. Yang harus disalahkan itu dia sebagai ibunya. Aku nih sebagai seorang ibu ya, pagi-pagi ngelihat begitu sakit hati aku loh. Kok bisa dia joget-joget di mana-mana joget-joget. Tadi malam aja katanya masih joget-joget, bikin surprise hidup orang lain, tapi anaknya nangis, anaknya menderita. Aku mohon banget ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, aku mohon banget kepada kalian semua, masyarakat Indonesia, please jangan bully Loli. Please stop nyalahin dia ya. Kasihan itu anaknya, aku sampai pengen nangis ya. Kasihan itu anak, kalian jangan bully dia ya. Ibunya yang salah. Dia bisa sampai seperti sekarang ngelawan sama ibunya karena dia udah nggak tahan. Dia sudah tidak tahan atas perlakuan ibunya. Saya tahu bagaimana dia diperlakukan. Please kalian stop Loli ya. Doakan saja ini pemerintah mencari solusi terbaik buat Laura ya. Tolong kalian jaga mental health-nya dia. Kalau kalian sayang sama keluarga kalian, janganlah kalian bully Loli itu ya. Kasihan netizen. Dukung dia, doakan dia, semoga dia bisa melalui masalah ini dengan baik. Saya hanya melihat bahwa apa yang saya lakukan ini, lagi-lagi saya bukan menyerang atau berseteru dengan salah satu orang ya. Saya hanya ingin memberikan pandangan kepada netizen bahwa siapapun yang ingin menguasai dunia maya dengan cara yang onar, jangan dikasih ruang. Selama kebenarannya tidak bisa dibuktikan, apalagi fitnah dan bohong.